Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada semuanya yang menonton. Perkenalkan, nama saya David Hamonangan Sirait, selaku salah satu anggota dari tim 2, Menti, dari mentornya ke Asiska. Jadi tim kami akan membahas mengenai proyek Python, mengenai dataset regression yang dapat menganalisis kode, yang dapat menganalisis harga rumah. Jadi pada tampilan yang seperti yang Anda lihat, di sini terdapat program dalam Google Colab. Jadi kode program ini 100% murni dibuat oleh di tepatnya input dari Kaggle, platform yang bernama Kaggle. Jadi pada kode program ini akan membahas mengenai penganalisian, penganalisis, menganalisis harga rumah dengan menggunakan dataset regresi. Oke, mari saya jelaskan. Jadi pada kolom kode program yang pertama, di sini terdapat beberapa kode program yang terlihat sepertinya berupa import library dan berupa import data-data file. Jadi pada baris pertama terdapat import OS yang digunakan untuk mengimport library untuk berinteraksi dengan sistem operasi, seperti membuat folder dan symlink. Dan kemudian ada import SES yang berfungsi untuk mengimport library untuk mengakses fungsi dan variabel sistem. Lalu ada from temp file, import name temporary file untuk membuat file sementara yang dihapus otomatis setelah selesai digunakan. Lalu ada from URL lib, request import URL open, itu untuk membuka koneksi internet dan download data. Lalu ada from URL lib parse, import unquote URL parse, itu digunakan untuk memproses dan memecah komponen URL. Lalu ada from URL lib error, import HTTP error, itu digunakan untuk menangani error pada saat download. Lalu ada from zip file, import zip file untuk mengekstrak file berformat zip. Lalu ada import tar file untuk mengekstrak file berformat tar. Lalu ada import util juga untuk menghapus directory dan file. Lalu ada beberapa variabel konstan seperti chunk size dan data source mapping. Chunk size ini variabel untuk menentukan ukuran potongan data yang akan didownload sekaligus. Itu biasanya bytesnya jumlahnya berupa 40.960. Lalu data source mapping, variabel ini berisi pemetaan antara nama direktori dataset dan URL dan downloadnya. Lalu ada variabel path, digunakan seperti Kaggle input path, lalu ada Kaggle working path, lalu ada Kaggle symlink. Kaggle input path itu variabel yang mendefinisikan path directory tempat data Kaggle akan disimpan, yaitu /Kaggle/input. Lalu Kaggle working path, variabel ini mendefinisikan path directory untuk menyimpan file sementara, yaitu di /Kaggle/working. Lalu ada Kaggle symlink, variabel ini berisi nama symlink yang akan dibuat, yaitu Kaggle. Lalu ada pembersihan direktori sementara. Blok kode ini mencoba untuk melakukan beberapa hal, seperti unmount /Kaggle/input/2, baru tanda lebih dari, itu setelah tanda lebih dari /dev/null. Baris ini mencoba untuk melepas atau unmount direktori /Kaggle/input jika sudah terpasang sebelumnya. Nah, biasanya digunakan pada lingkungan komputasi khusus. Nah, lalu ada satil.rm3, baru dalam kurung, tanda petik /Kaggle/input, tutup petik, baru ignore errors sama dengan true. Dari sini eh, menghapus direktori Kaggle input beserta isinya dengan opsi ignore errors sama dengan true untuk menghindari error jika direktori tersebut tidak ada.
Lalu lanjut aja ke pembuatan symlink. Nah, ini bersifat opsional. Kode ini mencoba untuk membuat symlink, simbolik, atau symbolic link dengan nama Kaggle yang menuju ke directory, slash Kaggle slash input. Symlink ini bersifat opsional dan berguna untuk memudahkan akses ke directory data Kaggle dalam notebook kita. Lalu ada looping download data, baris for data, slash for data underscore source underscore mapping in data source mapping dot split, buka buka kurung, baru buka petik, baru di tengahnya ada koma, baru tutup petik, baru ada tutup kurung. Itu bermakna untuk melakukan iterasi atau pengulangan untuk setiap pemetaan yang ada di variabel data source mapping. Setiap pemetaan dipisahkan dengan tanda koma. Di dalam loop, dilakukan beberapa hal seperti memecah pemetaan menjadi nama directory dan URL download terenkripsi dan URL download terenkripsi. Lalu juga melakukan dekripsi URL menggunakan unquote, lalu menguraikan URL menggunakan URL parse untuk mendapatkan informasi seperti nama file atau file name, nama file. Lalu ada mendefinisikan path directory tujuan, tempat data akan disimpan. Lalu eh, kemudian ada blok download dan ekstraksi. Blok itu menggunakan blok ini menggunakan blok try except. Jadi try except ini untuk menangani kemungkinan error saat download dan ekstraksi. Pada baris with URL open, download URL as fillers name temporary file as file, tt file. Itu berfungsi untuk membuka koneksi download URL open dan membuat file sementara name temporary file. Lalu ada baris total length sama dengan fileless headers content length untuk mendapatkan informasi mengenai total panjang data yang akan di-download dari header HTTP. Lalu lanjut ke bagian bagian penanganan error. Di sini ada accept HTTP error as E untuk menangkap error HTTP seperti URL yang tidak valid dan print F buka buka kutip fail to load likely expired download URL to path destination path, tutup kurung tutup petik tutup kurung. Itu untuk menampilkan pesan error bahwa download gagal atau kemungkinan URL sudah kadaluarsa. Lalu kemudian continue untuk melompat ke iterasi loop berikutnya dan mengabaikan dataset yang gagal di download. Lalu accept OS error as E untuk menangkap error sistem operasi seperti izin akses dan printf fail to load download URL to path destination path untuk menampilkan pesan error bahwa download juga gagal, lalu kemudian continue untuk melompat ke iterasi loop dan mengabaikan dataset yang gagal. Lalu pesan akhir ada print data source import complete untuk menampilkan pesan bahwa proses import data sumber telah selesai. Jadi kurang lebih kesimpulannya itu untuk mengunduh dataset regresi harga rumah dari Kaggle. Lalu kemudian ada mengekstrak data dari file zip atau tar ke direktori yang ditentukan. Lalu kemudian ada menangani error yang mungkin terjadi selama proses download dan ekstraksi. Setelah kode ini dijalankan, dataset regresi harga rumah akan tersedia di direktori Kaggle input dan siap untuk diolah lebih lanjut. Terus sebelum masuk lebih lanjut lagi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang lainnya. Yang pertama ada Sirina Nisrina dan ada juga Rizky Yuda Pratama. Lalu kemudian ada beberapa langkah yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi pertama itu adalah mengerjakan dan data sets dari kaggle.com. Jadi itu pertama kunjungi kaggle.com dan cari dataset yang sesuai dengan tujuan analisis yang kita inginkan. Pertimbangkan faktor seperti ukuran dataset, kualitas data, dan relevansi dengan masalah Anda.
Lalu kemudian baca deskripsi dataset dan komentar pengguna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang datanya. Lalu kemudian ada mengunduh dataset, ada memahami struktur data, ada membersihkan data, menyiapkan data untuk analisis. Lalu kemudian ada uji korelasi antar kolom. Uji korelasi antar kolom itu seperti matriks korelasi, uji korelasi Spearman. Uji Spearman ini untuk mengukur hubungan non parametrik antara dua variabel, tidak terpengaruh oleh outliers. Gunakan fungsi Spearman dari library scikit-learn untuk menghitung nilai Spearman rank correlation. Itu juga ada uji korelasi kendali, lalu kemudian uji korelasi person. Lalu lanjut lagi ke data visualization harga grup max min. Di dalamnya ada tahap visualisasi distribusi harga, visualisasi harga berdasarkan kategori, visualisasi tentang harga, lalu kemudian ada lanjut lagi ke model klasifikasi dengan menggunakan sklearn library. Kemudian ada mengkonversi data ditambah resep menggunakan NumPy. Dan terakhir ada model prediksi. Contoh model prediksi itu adalah regresi dan linear. Kita lanjut lagi ke kode programnya. Nah, di sini ada import pandas as PD digunakan untuk bekerja data dalam format data frame. Mungkin dari kawan-kawan yang sedang menonton ada yang bingung, ini as ini maksudnya apa? As ini berfungsi untuk sebagai eh, pengistilahan atau pengibaratan. Jadi pandas ini bisa diibaratkan sebagai PD. Jadi kita bisa memanggil pandas hanya dengan sebutan dengan nama PD saja. Kemudian lanjut lagi ke baris kode import matplotlib.pyplot as plt digunakan untuk membuat visualisasi data seperti plot dan grafik. Lalu ada seaborn as SNS digunakan untuk membuat visualisasi data yang lebih menarik dan estetis. NumPy as NP digunakan untuk operasi aritmetika pada array data. From sklearn model selection import train test split digunakan untuk membagi data menjadi set training dan testing. Ada juga from sklearn linear model import linear regression digunakan untuk membangun model regresi linear dan juga ada lagi sklearn matrix import mean absolute error mean squared error digunakan untuk menghitung matriks evaluasi model seperti MAE dan MSE. Nah, yang terakhir ada from sklearn import matrix digunakan untuk mengakses metrik evaluasi model lainnya. Dan lanjut lagi ke kolom yang ketiga, kolom kode program yang ketiga. Nah, di sini ada mengubah dataset menjadi data frame. Oke. Lalu saya lanjutkan kembali. Ada baris kode program df sama dengan pd.read excel. Lalu ada direktorinya di dalam kurung. Baiklah, mari saya jelaskan secara perlahan. Yang pertama, membuat file Excel menggunakan fungsi pd.read excel dari Pandas. File Excel bernama data rumah dengan format XLSX di mode ke dalam memori. Kemudian menyimpan data ke dalam data frame. Data dari file Excel tersebut disimpan ke dalam sebuah objek data frame yang diberi nama DF. Jadi pd.read Excel fungsi itu digunakan untuk membaca file Excel dan mengembalikan data ke dalam format data frame. Lalu ada slash kaggle slash input slash daftar harga rumah slash daftar slash data rumah dot xlsx. Berupa lokasi file Excel yang ingin dimuat. Dan def itu adalah merupakan nama variabel yang digunakan untuk menyimpan data frame. Jadi kode program ini tuh melihat 5 data teratas
dengan menggunakan baris kode def.head. Dan jadi baris kode ini menampilkan 5 baris data teratas dari data frame df. Jadi outputnya itu berupa eh, menunjukkan 5 baris pertama dari data frame dengan kolom-kolomnya seperti alat seperti seperti rumah murah, di murah yang seperti yang ada di tampilan ini. Lalu kemudian kode program selanjutnya adalah melihat karakteristik dan struktur data yang digunakan dengan menggunakan kode def.info. Jadi di def.info ini berupa berupa metode yang digunakan untuk menampilkan informasi deskriptif tentang data frame. Output ini menunjukkan berupa tipe data frame berisi 27 baris dan 13 kolom. Oke. Jadi kesimpulannya kode program ini dapat membantu kita memahami karakteristik dan struktur data yang dengan lebih detail. Lalu kemudian lanjut lagi ke kode program yang kelima. Itu berupa mengkonversi data harga rumah. Jadi pertama kita membuat kolom baru. Jadi dengan baris kode ini kita membuat kolom baru bernama harga rumah JT. Dibuat dalam data frame DF. Mengonversi nilai harga eh, atau nilai kolom harga dibagi dengan 1 juta dan disimpan di dalam kolom baru dengan nama harga rumah JT. Lalu kemudian df.head menampilkan 5 baris data teratas data frame setelah konversi. Jadi kesimpulannya kode ini membantu kita mengonversi nilai harga dari unit juta rupiah ke unit juta rupiah yaitu harga ke unit juta rupiah harga rumah JT. Hal ini dapat memudahkan analisis data dan visualisasi. Oke, lanjut ke kolom kode program yang keenam. Itu menghapus tabel yang tidak diperlukan dengan menggunakan baris perintah df.drop, baru buka kurung segi, baru buka petik, baru no, tutup petik, koma, buka petik, nama rumah, tutup petik, koma, buka petik, harga, tutup petik, tutup kurung segi, koma, aksis sama dengan 1, koma, in place sama dengan true, tutup kurung. Jadi baris kode tersebut untuk berupa jadi mari saya menjelaskan satu-satu. Jadi daftar kolom yang ingin dihapus itu adalah berupa no, yaitu nomor, kemudian nama rumah, dan harga. Fungsi df.drop digunakan untuk menghapus baris atau kolom dari data frame. Dan yang saya jelaskan sebelumnya itu no yaitu nomor, nama rumah, dan harga, yaitu berupa daftar string yang berisi nama kolom yang ingin dihapus. Ada juga aksis sama dengan 1, menentukan bahwa kolom yang akan dihapus itu di aksis 0 untuk baris dan in place sama dengan true mengubah data frame secara langsung tanpa membuat salinan baru. Dan yang terakhir itu def.head menampilkan 5 baris teratas dari data frame setelah penghapusan. Output ini menunjukkan kolom nomor, nama rumah, dan harga telah dihapus dari data frame. Kolom yang tersisa ditampilkan dalam output. Jadi, kesimpulannya, kode ini membantu kita menghapus kolom yang tidak relevan dari data frame kita, sehingga untuk analisis kita tertuju pada data yang penting. Dan yang terakhir, ini merupakan bagian terakhir dari bagian penjelasan saya, yaitu kolom baris kode yang ketujuh. Itu berupa visualisasi hubungan linear pada setiap label. Ada pada kolom program ini
terdapat baris kode pic, AXS sama dengan plt.subplots, kurung n calls sama dengan 3, n baru koma, n rows sama dengan 2, pic size 15,6, dan DPI sama dengan 100. Tutup kurung. Itu artinya membuat plot dengan 3 kolom dan 2 baris dengan ukuran 15 kali 6 inci dan DPI 100. AXS adalah array yang berisi objek AXS untuk setiap subplot, dan sns.setStyle dalam kurung text mengatur gaya visualisasi Seaborn. Jadi visualisasi baris pertama itu sns.rectplot, buka kurung data sama dengan df, x sama dengan lt, y sama dengan harga rumah JT, ax sama dengan axx dalam kurung segi pertama 0 dan kemudian dalam kurung segi kedua 0. Tutup kurung. Itu menampilkan regresi linear antara luas tanah LT dan harga rumah JT pada subplot pertama baris 0 kolom 0. Kemudian baris kode program yang selanjutnya itu menampilkan regresi linear antara luas bangunan LB dan harga rumah JT pada subplot kedua. Kemudian baris kode selanjutnya menjelaskan berfungsi untuk menampilkan regresi linear antara jumlah kamar tidur KT dan harga rumah JT pada subplot ketiga baris 0 kolom 2. Kemudian outputnya itu saya lanjut saja langsung ke bagian output. Itu menghasilkan plot yang menunjukkan bahwa setiap plot menampilkan garis regresi dan titik data yang mewakili hubungan antara variabel pada sumbu X dan harga rumah JT pada sumbu Y. Kemiringan garis regresi menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear. Titik data yang tersebar di sekitar garis regresi menunjukkan tingkat korelasi antara variabel. Jadi kesimpulannya, blok kode ini membantu kita memvisualisasikan harga hubungan linear antara harga rumah dan beberapa variabel lain. Kita dapat menganalisis kemiringan garis dan pola distribusi data untuk memahami hubungan antar variabel. Oke, baik. Mungkin itu saja bagian dari penjelasan kode program yang menjadi bagian saya. Mungkin untuk kolom program selanjutnya, yaitu kolom kode program baris kolom ke-8 itu akan dijelaskan oleh Rizky Yuda Pratama. Sekian, terima kasih dari saya. Kepada Rizky Yuda Pratama, saya persilahkan.